Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih bahwa menyadari kita masih hidup hari ini adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi kalau kita merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ghafir. Tadi surah Ghafir dibacakan sama Qori di awal ya. Tapi 2 ayat lagi, ini sampai di ayat yang ingin saya bacakan. Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Allah Ta'ala berfirman, ya maaf ya, tadi ganggu sama yang nyala, malah saya matikan punya sendiri. Jadi ada yang nyala lagi. Maunya teman-teman diperhatikan ininya, mic-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Kalau bahasa kita tuh, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rob kami, sungguh kami sudah mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ada nggak kehidupan yang ketiga? Karena ungkapan ini adalah penyesalan orang, manusia nanti di neraka. Mereka bilang sama Allah, ya Allah kami sudah mati 2 kali. Karena kematian itu sejatinya 2 kali. Wa ahyaitana ini, dan kami sudah hidup 2 kali. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Fahal ila khurujim min sabil. Ada nggak jalan keluar? Kalau kita baca tafsir tuh salah satunya menyebut, maksudnya adalah mereka minta kehidupan yang ketiga. Tapi sayang bahwa hidup itu cuma 2 kali. Salah ya, jadi kalau orang bilang hidup cuma sekali, hidup itu 2 kali. Hidup yang kedua nanti di akhirat. Sayang hidup ini cuma 2 kali. Ya, tidak ada kesempatan yang ketiga. Tapi sering kali nikmat sesuatu itu baru kita rasakan saat sudah tidak ada. Begitu juga ya semua hal. Ya semua hal. Kalau kita sudah kehilangan sesuatu baru terasa nikmatnya. Ya. Makanya orang di neraka merasakan betapa nikmatnya hidup. Cita-cita terbesar orang di neraka itu adalah ingin hidup di dunia. Dan hari ini kita sedang memiliki nikmat terbesar itu, yaitu hidup. Ya, jangan sampai kita menyesal karena menyadari besarnya nikmat ini nanti saat mati. Ya, jadi semua hal itu biasanya baru terasa nikmatnya saat sudah hilang. Hafalan juga sama. Benar nggak? Hafalan juga sama. Baru kita bilang, wah, saya dulu punya hafalan banyak. Kenapa sekarang hilang? Menyesal. Setelah semua sudah tidak ada. Ya, tapi sayangnya terlambat. Salatu serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Ya ini mungkin perkenalan sebentar sedikit ya, teman-teman mungkin rata-rata sudah kenal. Ya kalau belum kenal juga nggak apa-apa karena nggak terlalu penting juga. Ya intinya saya Ahmadul Anam, saya dari Sanggau, Kalimantan Barat. Nah saya senang banget cerita tentang asal saya karena saya bangga lahir di Kalimantan Barat. Mungkin ada orang Kalimantan Barat di sini. Ya boleh nih hubungin nomor saya, nanti saya kasih buku lah ya. Karena saya jarang banget ketemu sama teman di tempat perantauan. Ya saya orang tinggal di Surabaya. Ada 4 buku yang sudah saya tulis ya. 4 buku ini alhamdulillah dapat sambutan baik dari para pembaca ya. Banyak yang memberi komentar positif
juga banyak, dan 3 buku tentang menghafal Quran itu yang biru, oranye sama hitam nih, alhamdulillah cukup bestseller juga. Karena sampai hari ini saya masih stok ulang, kemarin baru datang stoknya lagi. Silahkan teman-teman kalau mau habisin lagi, nomor saya bisa pesan langsung ke nomor saya. Ya karena memang pesannya biasanya langsung ke nomor saya. Yaitu 3 buku yang teman-teman bisa coba baca. Yang ini 3 buku ini tentang menghafal Quran. Yang pertama, Seni Bahagia Menghafal Al-Quran. Yang kedua, Surat Cinta untuk Berjuang Quran. Yang ketiga, Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta. Semua isinya saya tidak fokus pada tidak fokus pada cara menghafal, tapi lebih ke motivasi, ya. Tidak lebih ke membangun mindset, membangun paradigma, membangun apa semangat, gitu ya. Ya silakan teman-teman bisa dibaca saja nanti kalau punya bukunya. Kalau nggak punya boleh beli dulu. Hari ini kita bahas satu tema yang cukup menarik juga ya, tema kita hari ini. Ini pengen banget saya sampaikan sudah lama tema ini. Judulnya meriset kembali cara kita murojaah, ya. Meriset kembali cara kita murojaah. Ya kadang-kadang kalau kita punya handphone itu udah kita bersihkan, nggak bisa-bisa, masih juga lemot, ya. Sudah kita kosongkan, sudah kita hapus, uninstall beberapa program yang nggak berguna, masih juga lemot. Sudah kita bersihkan file-filenya, masih juga lemot. Maka cara terakhirnya adalah kita reset HP-nya. Ya mungkin kita sudah melakukan berbagai macam cara murojaah, berbagai macam tips, ya, untuk murojaah, tapi gitu-gitu aja hafalan, nggak makin baik, kadang-kadang makin hilang. Maka mari hari ini kita riset kembali cara kita murojaah, mungkin ada yang salah. Kita ulang kesetelan pabrik dulu dan kita isi dengan cara yang baru. Ya, jadi kita riset, bukan riset penelitian ya, reset apa sih bacanya riset kan? Ya? Setting ulang lah gitu ya. Resetting gitu. Meriset ulang. Meriset itu artinya udah ulang juga ya. Ya udah meriset lah pokoknya. Meriset kembali cara kita murojaah. Ya ini nanti saya sharing aja sifatnya karena semua poin ini ada 7 poin yang ingin saya sampaikan, 7 kunci. Ya, semua kunci ini saya dapatkan by pengalaman dan juga banyak petunjuk dari, ya tentu ya, dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari pengalaman cerita-cerita para ulama, cerita-cerita para penghafal Quran. Saya sudah baca banyak metode menghafal. Dan 7 ini adalah prinsip yang tidak boleh hilang. Silahkan metodenya apapun, tapi prinsip ini jangan hilang saat murojaah. Ya, kita fokus di murojaah hari ini, bukan ziyadah. Ya, jadi yang saya sampaikan ini, saya tidak menyampaikan tentang teknisnya, bagaimana cara murojaah secara teknisnya. Enggak. Ya, teknis seperti tempatnya, waktunya, kapan yang paling baik, tempatnya yang paling baik di mana. Ya, saya nggak sampaikan tentang teknisnya, kecuali teknis yang fundamental banget. Tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah prinsipnya saja. Ya, tapi prinsip ini penting. Karena metode teknisnya seperti apapun, kalau prinsip ini dipegang, hafalan bagus. Pasti. Ya, pasti hafalan bagus. Ya, pasti. Karena kalau prinsip ini kita langgar, kita akan melanggar banyak kaidah penting dalam menghafal Al-Quran atau dalam murojaah. Ya, jadi perlu diketahui. Karena mungkin ya beberapa masalah yang sering terjadi dalam kita proses murojaah itu hari ini, hafalan misal pertama masalahnya, hafalan itu lancar tapi membibir, ya. Hafalan lancar membibir tuh ya hafalannya asal bunyi saja. Kayak kita kalau baca Yasin bareng-bareng lancar, tapi pas sendiri sering ngeblank. Nah, itu hafalan yang membibir namanya, ya. Atau juga kadang-kadang hafalan kita manja. Manja, nggak bisa murojaah kalau tidak ada mushaf, bergantung dengan mushaf, dan ini masalah besar juga, ya. Atau juga mungkin hafalan kita sering ngeblank, ya, mudah ngeblank. Ini belum prinsipnya apa Ustaz? Kan belum juga dibahas. Ya sabar. Atau juga mungkin hafalan yang hilang, ya. Baru juga dihafal, saat baru ngafal kok hilang. Nah, gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi masalah juga tuh. Atau kita nggak punya target. Ya banyak sekali. Atau kita stres, atau kita putus asa. Nah, itu masalah-masalah dalam murojaah. Tapi prinsip ini akan menjawab semua itu. Ya, prinsip-prinsip, 7 prinsip kunci murojaah harus dipegang. Jangan cuma dengerin sharing-sharing malam ini, tapi habis itu ditinggalkan. Ya, habis itu ditinggalkan. Nggak ada gunanya kalau kita nggak mau praktek.
Langsung kita praktekkan. Yang pertama, sebelum masuk ke prinsip apapun, yang pertama kita ubah dulu mindsetnya. Nah, ini saya selalu berawal dari mindset. Mindset ini penting banget. Ya, mindset ini penting banget. Mindset tentang murojaah yang sering salah dipahami. Kadang-kadang kita punya satu kalimat-kalimat klise yang kita sering dengar. Ya, ngafal Quran mah gampang. Yang susah itu menjaganya, gitu kan? Bener nggak? Sering kita dengar itu. Ziyadah mah gampang, yang susah itu murojaahnya. Dan itu mindset yang harus kita ubah sejak pertama kali mulai hari ini. Nggak ada istilah murojaah itu susah. Menjaga Al-Quran itu tidak pernah susah. Karena janji Allah adalah mudah di dalam Al-Quran. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Harus kita pahami bahwa yang berjanji menjaga Al-Quran itu Allah. Allah berjanji kami akan jaga Al-Quran itu. Maka kita paham Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kemampuan kita. Ya. Maka Allah menakdirkan beberapa orang itu diberikan privilege atau kesempatan untuk menjadi salah satu penjaga Al-Quran. Maka kalau Allah berkenan menjaga Al-Quran dari hati seseorang, dari hati kita, dari pikiran kita, dari ingatan kita, maka itu pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga Al-Quran itu atau murojaah itu tidak pernah susah, dia selalu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran. Ada nggak yang mau mengambil pelajaran? Atau ada nggak yang mau ngafalin itu Al-Quran? Mudah. Ini konsepnya yang pertama tuh, ngafal Al-Quran itu mudah. Maka mindsetnya bukan, ziyadah itu mudah, jaganya susah. Tapi gini, ziyadah itu mudah dan menjaganya nikmat. Ya, ziyadah itu mudah dan murojah itu nikmat. Nikmat karena kalau ziyadah itu istilahnya kita mati-matian berjuang mendapatkan nikmat, ya, atau mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hafalan, maka murojaah itu adalah momen di mana kita menikmati perjuangan kita. Udah berjuang nih kan, mati-matian hafal, dapat 1 juz, 2 juz. Kapan kita menikmatinya? Yaitu saat murojaah. Tiba-tiba kita bilang hari ini, murojaah mah berat. Ya, ziyadah mah mudah, tapi menjaga yang susah. Enggak, justru menjaganya itu adalah momen kita menikmati kebersamaan dengan Al-Quran. Ya, mindset ini penting. Karena mindset kita yang salah itu menyebabkan semuanya jadi kacau. Yang mudah pun jadi susah rasanya. Ya, karena mindset. Ya, coba hari ini ya cari di mana di dalam Al-Qur'an Allah pernah menyebut Al-Qur'an itu susah. Enggak ada. Bahkan Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkanmu. Nah, coba tuh. Berarti tidak untuk susah, berarti mudah. Jadi kalau ada orang bilang mudah, kata Allah, kami tidak turunkan Al-Quran untuk... kalau ada orang bilang susah, maka kata Allah, kami tidak pernah menurunkan untuk menyusahkan engkau. Berarti kita salah dong. Ya, nggak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa menghafal Quran atau menjaga Al-Quran itu susah. Mudah. Ya. Kenapa saat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berkali-kali kemudahan dalam ayatnya, surah Al-Qamar aja ada 4 tuh. Ya. Kita lebih meyakini bahwa Al-Quran itu susah, sementara Allah nggak pernah bilang Al-Quran itu susah. Kemungkinannya 2. Yang pertama, kita menuduh Allah berbohong. Allah bilang mudah, kita malah bilang susah. Ya. Atau kita menuduh Allah berdusta, sama aja ya. Kita menuduh Allah berbohong. Jangan-jangan kayak gitu. Atau kita menuduh Al-Quran itu salah. Ya. Mungkin itu akar pertamanya. Kenapa kita nggak segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sejak awal kita tidak beradab terhadap Allah. Saat Allah bilang berkali-kali mudah, kita tiba-tiba bilang susah. Seolah-olah kita bilang engkau bohong ya Allah. Gitu. Nah, itu penting banget. Hari ini aja kita konsep belajar tuh selalu dapat keberkahan guru. Caranya apa? Beradab sama guru. Kenapa kita nggak beradab dari Allah dulu? Hebat. Beradab sama guru tuh sudah paten banget. Tapi yang lebih paten adalah beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bahas panjang lebar tentang mindset menghafal Al-Quran. Itu semuanya ada di e-book ini nih. Yang ini di depan nih. Mungkin banyak nih teman udah baca. Rata-rata dapat dari sini. Itu ada mindset-mindset tentang menghafal Quran yang sering salah dipahami. Saya 7 kesalahan mindset. Ada 7 aja. Tapi ini yang paling fundamental.
Bisa didapatin nggak? Bisa, ini nomornya nih. Nah, ini nomor saya. Saya nggak pernah merahasiakan nomor siapa aja, boleh nge-WA, boleh curhat, boleh marah-marah gitu ya. Paling nggak saya jawab aja. Jadi biasa aja, nomor WA saya udah tersebar di mana-mana. Gitu. Silakan aja dihubungin kalau mau e-booknya. Bayar nggak? Nggak, gratis. Boleh bayar infak. Kalau gratis saya suruh share. Ya, kenapa harus share? Ya, iya, namanya juga ilmu. Kalau mau dapat ilmu harus berjuang dulu. Cuma nge-share aja nggak mau, ya udah nggak usah dapat sekalian gitu. Ya belajar dari penuntut ilmu tuh harus mau mengeluarkan pengorbanan. Cuma nge-share doang kok. Ya, nah itu kalau mau teman-teman dapatkan. Kita masuk satu nih. Tadi baru mengubah mindset dulu. Jadi menghafal Quran, murojaah itu mudah, saya mudah. Cuma kalau ada nanya gini, tapi Ustaz, faktanya kok sulit ya? Gitu. Faktanya kok sulit? Nah itu karena kita fokus sama sulitnya. Sekarang gini analoginya, ya. Ini analoginya kayak gini. Kalau apa? Kalau kita main game, kita kan rata-rata suka lah yang main game. Atau yang nggak suka, anggaplah suka. Saya suka nih main game. Kita pikirin apa yang kita suka. Main game lah. Atau yang cowok kan bisa Mobile Legend. Saya nggak main sih, cuma sering dengar Mobile Legend terus main apa lah. Itu kan seru tuh. Kalau saya tanya main Mobile Legend tuh mudah nggak sih? Sebenarnya pasti susah. Ya susah kan ada musuhnya. Apalagi kalau musuhnya jago. Kadang-kadang kita suka suka apa? Suka protes juga. Aduh, ini lawannya ngeselin juga nih, jago banget gitu. Susah kan? Susah. Tapi kenapa kita nggak pernah mengeluh dengan susahnya itu? Maksudnya kita tetap bisa menikmati. Ya karena kita tidak pernah saat kita main game, kita nggak pernah fokus sama susahnya. Kita fokus sama serunya. Ya, faktanya murojaah itu ya memang pasti ada beratnya. Ya namanya juga murojaah, harus mengerahkan pikiran, fokus gitu kan. Tapi jangan fokus sama itunya, fokus sama nikmatnya. Seperti kalau kalau kita main game. Ya, saya main game gitu kan. Level-levelnya jangankan main apapun, main Tetris aja yang kelihatannya mudah itu kan susah. Harus mikir lah. Tapi kenapa kita menikmati? Karena kita nggak fokus sama susahnya. Maka murojaah itu atas semua rasa beratnya, jangan fokus pada itu. Ya, fokusnya apa? Fokus sama menikmatinya. Fokus sama pahalanya. Fokus sama serunya. Nah itu. Ya, kalau orang sudah fokus sama nikmatnya, itu semua rasa sulitnya itu menjadi hiburan. Jadi dinikmati. Ya. Kalau kita main game tuh kan kalau sudah habis waktu, misalnya dijatah waktunya, ya aduh, waduh habis. Sayang banget ya, padahal lagi seru-serunya. Nah, padahal seru-serunya tuh. Padahal sulit dong main game itu. Nah, coba Al-Quran kita terapin seperti itu. Kita fokus sama menikmatinya. Begitu satu juz selesai, terus habis waktu kita ada kegiatan lain. Dalam hati kita, ya padahal lagi seru-serunya merojaah gitu. Seru, padahal padahal beratnya itu jadi seru. Jadi kalau orang menganggap bahwa menghafal Quran itu atau merojaah itu nikmat, maka rasa susahnya itu merupakan kenikmatan tersendiri. Nah ini yang sering kita abai atau kita nggak sadar. Ya, kita fokus sama susahnya, akhirnya susah beneran. Gitu. Nah, panjangnya kalau kita bahas mindset nih, kita langsung nih ke poin pertama. Pertama, prinsip murojaah. Yang pertama, tartil dan tadabur. Nah, itu yang pertama. Ya, murojaahlah dengan tartil. Nah, tadabur tuh harus tartil dulu. Ya, karena apalagi kita ya orang Indonesia tuh gimana mau tadabur kalau bacanya terlalu cepat. Kata tadabur tuh kalau terutama kita ya, dimulai dari tartil dulu. Udah jelas ya panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya. Kan nanti ada itu ayatnya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Bacalah Quran dengan tartil. Ini panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat tuh ayat ini dia bicara tentang apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kan kami turunkan kepadamu satu perkataan yang berat. Ya, nilai kebenarannya, keagungannya itu berat Al-Qur'an. Dan sebelum kalimat itu kata Allah bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Karena yang kau baca itu berat. Ya. Jadi tartil itu nggak bisa ditawar. Terutama bagi hafalan yang masih prematur. Kalau kita ngafal baru, nah hafalan itu masih prematur, masih hafalan baru. Maka jangan pernah murojaah dengan cara yang cepat atau hadir ya kita bicara ya. Kalau kita di teknik membaca itu kan ada hadir yang paling cepat gitu. Saran saya bagi kita
bagi hafalan baru terutama, bagi hafalan yang belum terlalu kuat, itu jangan pernah murojaah kecuali dengan cara tartil. Apa tartil itu? Ya, perhatikan panjang pendeknya, perhatikan gunahnya, perhatikan sifatnya, perhatikan makhrajnya. Intinya perhatikan tajwidnya, nggak terburu-buru. Ya, sempurnakan setiap hak-hak huruf itu. Ya, karena hak huruf yang tidak disempurnakan dia akan menuntut. Ya, jadi murojaah dengan bacaan yang cepat itu menjadikan hafalan yang awalnya terekam detail di kepala kita menjadi samar-samar bahkan kabur. Nah ini kadang-kadang nih, ya. Ini saya sering sampaikan di santri di sini nih. Saya tuh sangat marah kalau santri di sini murojaahnya cepet-cepet. Ya, karena saya bilang murojaah cepat itu nggak bikin hafalan kamu makin lancar, makin hilang. Pernah nggak kita ngerasa tuh udah hafal, udah pernah tasmi, kita murojaah tiap hari, tapi kok malah makin buyar di ingatan atau di apa? Di peta kepala kita tuh hilang bayangannya karena kita mulai terbiasa membacanya dengan cepat, ya, dengan terlalu cepat lah. Kalau cepat itu sebenarnya nggak masalah, yang penting tartil, ya. Kalau saya sarankan janganlah murojaah dengan hadar tuh hanya digunakan saat hafalan sudah kuat, itu saja. Kalau hafalan masih belum terlalu kuat, jangan pakai hadar lah, baca tahqiq atau tadwir. Nah, itu baca pertengahan atau baca yang mendetail gitu. Ya, jadi tartil dan tadabur. Ya, kalau sudah baca kita tartil, nah insya Allah ini akan mendukung untuk tadabbur. Ya, makanya kan ayatnya dalam surah Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Gitu. Orang-orang kafir bertanya, kenapa Al-Quran itu nggak diturunkan sekaligus? Kata Allah, ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, agar Al-Quran itu tertanam kuat dulu di dalam hatimu. Ya, waratalnahu tartila, dan agar kami bacakan Al-Quran itu, dan agar Al-Quran itu dibacakan dengan cara yang tartil. Dan siapapun yang menyalahi konsep Al-Quran, maka pasti dia tidak benar hasilnya. Ya, mungkin ada yang ikut, oh ternyata sesepele itu ya caranya tartil, kalau gitu mah udah tahu dari dulu. Nah masalahnya dipraktekkan nggak selama ini? Coba dipraktekkan. Murojaah nggak usah cepet-cepet. Ya murojaah tartil. Saya yakin murojaah yang 1 juz tapi tartil lebih baik daripada murojaah 5 juz atau 5 kali diulang tapi cepat-cepat. Ya, saya sangat yakin seperti itu. Ya, saya punya pengalaman. Ya, dulu saya menghafal atau murojaah itu cepat-cepat. Sehari dia kadang-kadang 6-7 juz. Karena ngejar banyak. Saya perbaiki cara saya murojaah dengan cara yang pelan-pelan. Saya sempurnakan huruf-hurufnya. Saya berusaha menunaikan hak-hak huruf. Alhamdulillah, ternyata perubahannya sangat terasa. Ya. Kita sudah tahu dari dulu kok. Cuma kita suka nggak mau praktek. Males. Ya, tapi kan waktu saya sedikit nggak apa-apa. Latihan, tartil. Ya. Lebih baik kita merujaah nikmat, efektif. Nah, kalau udah tartil lu biasanya nikmat. Kalau cepet-cepet tuh biasanya nggak nikmat. Ya. Karena kayak dikejar-kejar aja. Jadi kunci pertamanya itu adalah dengan cara murojaah yang tartil. Dan ini akan mencegah kita dari kualitas hafalan yang membibir tadi. Ya, tahu nggak? Hafalan membibir itu hafalan yang nggak benar-benar ada di kepala kita. Jadi kalau kita baca lancar. Yasin wal Quran hakim min kalam yang musain ada siroti mustaqim, itu contoh yang salah ya. Begitu blank diberhentikan atau blank atau salah. Nah, udah blank itu dia. Blank. Tadi ayat berapa ya? Gitu. Nah, itu hafalan membibir. Cuma ada di mulut. Jadi yang hafal tuh mulutnya aja. Pikirannya enggak. Kenapa? Kenapa hafalan bisa seperti itu? Karena terbiasa hanya dibaca tanpa pikiran. Nah, gitu. Enggak tartil. Kalau tartil itu pasti kita mengerahkan pikiran kita. Karena kita harus mikirin, ya, walaupun ini otomatis ya, kalau kita udah canggih gitu. Mikirin makhrajnya, mikirin ini panjangnya berapa, pendeknya berapa gitu kan. Ya, matnya berapa panjangnya. Kita mikirin nih tarkik atau tafkhim gitu. Ya, jadi terbiasa mikir, maka hafalan jadi kuat. Tapi kalau nggak terbiasa mikir, asal bunyi saja, maka hafalan jadi hilang dari kepala, pindah ke mulut saja. Nah, itu istilah saya saja. Ya, jadi hafalannya jadi samar-samar. Al-Furqan ayat berapa tuh, kasih tahu aja. Di chat biasanya ada yang ngopiin ayatnya. Baik hati.
ini ayat berapa ya? Ayat 50-an kali. Nanti dicek aja. Yang kedua, nah ini jarang banget dipraktekkan nih. Saya yakin nih. Karena ini penting banget. Yang kedua adalah murojaah jauh dari mushaf. Ya, murojaah jauh dari mushaf. Yaitu Al-Furqan ayat 32. Nah, gimana tuh murojaah jauh dari mushaf? Nah, ini penyakit penghafal Quran rata-rata di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di luar. Ya, saya sedang mengkampanyekan ini. Di santri-santri itu saya cegah banget mereka untuk terbiasa melihat mushaf. Bahkan saya bikin satu program metode agar santri itu murojaah tanpa mushaf. Ya, coba murojaah tanpa mushaf. Selama ini mungkin kita selalu murojaah dengan ada mushaf di sisi kita, atau kita megang mushaf, atau mushaf di hadapan kita tutup. Ya, tapi tanpa sadar murojaah seperti itu menjadikan hafalan kita manja. Ya, menjadikan hafalan kita manja. Kenapa manja? Karena yang sering terjadi adalah kita murojaah, begitu salah kita buka. Ya, kita buka, kemudian kita tutup lagi, kita baca lagi. Kemudian salah, kita buka lagi. Kita tutup lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dan tanpa sadar murojaah dengan cara seperti itu ternyata menjadikan hafalan kita menjadi manja. Enggak mandiri dan tidak kokoh. Cirinya apa? Cirinya kita malas murojaah kalau enggak ada mushaf. Malas murojaah kalau lagi di jalan. Malas murojaah kalau lagi sholat. Malas murojaah kalau lagi sibuk di tempat umum. Kenapa? Karena susah buka mushaf. Padahal penghafal Quran itu harusnya murojaah tanpa mushaf. Kenapa dia jadi malas murojaah kalau nggak ada mushaf? Karena dia sudah bergantung dengan mushaf dan ini kesalahan bagi penghafal Quran. Jadi penghafal Quran sejati itu tidak lagi bergantung dengan mushaf. Jadi caranya melatihnya adalah murojaah jauh dari mushaf, jauh dari mushaf. Bukan hanya ditutup mushafnya, tapi jauhkan agar kita nggak punya ekspektasi bahwa kalau salah tinggal lihat. Enggak. Maka murojaah dengan mushaf itu yang kita latih adalah kemampuan berpikir kita. Jadi begitu kita namanya murojaah kan suka ngeblank atau suka ragu atau suka bingung lanjutannya apa atau salah lah gitu ya. Misal kita baca surah apa gitu, tiba-tiba ngeblank di tengah. Ya, nggak ada mushaf di sekitar kita. Maka saat itu kita harus bekerja keras memikirkan lanjutannya apa atau memikirkan ayat berikutnya apa dengan hanya mengandalkan ingatan kita. Dipikir. Nah, selama ini kita tuh malas jadi penghafal Quran tapi malas mikir. Kalau salah langsung buka mushaf. Padahal itu pilihan terakhir, nanti dulu. Pikir yang keras. Karena sebenarnya insya Allah hafalan itu sudah ada di kepala kita. Tinggal kita cari saja. Jangan-jangan dia keselip. Ya. Jadi hafalan itu sudah ada, cuma keselip aja di mana gitu. Kita hanya perlu mencari dulu. Nggak boleh malas. Ya, saya sudah mempraktekkan ini. Ya, saya sudah mempraktekkan ini, maka saya bisa bicara seperti ini. Dan itu perubahannya luar biasa. Saya merujuk tanpa mushaf, saya tinggalin mushaf. Kadang-kadang saya jauhin. Ya. Jadi menceraikan mushaf lah gitu ya. Mushafnya bukan Al-Qur'annya. Kan mushaf itu bukan firman, bukan Al-Qur'an beda. Al-Qur'an itu yang ayat-ayatnya itu tuh Al-Qur'an. Ya, saya tinggalkan mushaf. Jadi begitu salah nih caranya. Begitu salah, saya pikir yang lama. Sampai apa? Sampai benar-benar kita penasaran. Penasaran tingkat tinggi, itulah kuncinya. Saat kita sudah penasaran tingkat tinggi dan kita greget pengen lihat itu. Ya, greget banget. Tapi ini udah proses mikir lama ya. Mikir kadang-kadang ulang lagi dari atas. Ya, enggak dapat nih. Misal di surah Al-Qasas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar dengan ayat bagian akhir kan. Saya bingung lanjutannya apa. Saya mundur lagi dari atas kadang-kadang dari ujung halaman, dari atas halaman. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an gitu. Ternyata sampai ayat yang tadi nggak dapat juga. Saya pikir lagi kadang-kadang sampai 10 kali. Ya. Begitu kita sudah greget, penasaran tingkat tinggi, pada saat itulah baru boleh lihat mushaf. Ya, baru boleh lihat mushaf. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi terbiasa mikir mencari hafalan di kepala. Dan kita tuh nggak manja dengan mushaf, nggak bergantung dengan mushaf.
Dan hafalan yang salah dengan proses mikir tadi, mikir yang sangat keras, penasaran tingkat tinggi, baru kita buka, udah mikir keras, maka hafalan itu insya Allah akan kuat. Kenapa? Karena sesuatu yang surprise itu pasti berkesan. Ya kan? Kalau kita udah greget nih pengen lihat, pasti kita penasaran banget tuh. Pas buka, surprise banget kan? Astagfirullah, ternyata cuma itu ya. Kaget kita. Nah, sesuatu yang berkesan itu pasti ingat. Ya teman-teman di sini juga kan kalau dapat hadiah dari orang yang dicintai, oh inget banget kan? Itu namanya surprise. Nah, maka jadikan ayat-ayat Al-Quran yang terlupa tuh jadi surprise besar dalam hidup kita. Wah, kita lupa nih, penasaran banget. Pas kita buka, surprise. Jadi kuat. Praktekan dulu. Ya, praktekan dulu. Cara yang saya pakai, ini saya harapkan teman-teman ngikutin ya. Hafalan yang sudah dirasa lancar, maka mulai sekarang murojaah tanpa mushaf. Hafalan yang sudah dirasa lancar. Kalau nggak lancar gimana? Ya prosesnya lancarkan dulu ya, pasti pakai mushaf. Kenapa? Karena banyak yang hilang kan. Yang sudah dirasa lancar, mulai sekarang jangan lagi murojaah pakai mushaf. Murojaahlah dengan tangan kosong sambil berjalan. Kalau saya biasa sambil jaga anak, sambil naik motor, pokoknya tanpa mushaf. Atau sambil diem juga nggak apa-apa. Penting tanpa mushaf. Mushafnya jangan taruh di saku, bahkan dijauhkan. Biar kita nggak punya ekspektasi atau perasaan dekat dengan mushaf. Jauh aja. Kemudian apa? Baca. Baca 1 juz misalnya. Kalau terjadi kesalahan, keraguan, maka jangan dibuka mushafnya. Jangan dibuka mushafnya, mikir yang keras. Seandainya pun kita nggak dapatkan, maka tetap lanjutkan murojaah. Lanjutkan saja murojaah. Walaupun ada yang ragu, nggak apa-apa, lanjutin aja. Atau kita mungkin bingung, lanjutin saja di ayat berikutnya. Atau kita lompatin dikit. Ya, nggak apa-apa. Lagi murojaah nggak apa-apa. Tapi kita catat saat kita salah itu di halaman berapa saja. Di halaman ke-7. Di halaman ke-15. Kita catat salahnya aja. Kapan kita boleh lihat mushaf? Nanti nunggu di akhir juz. Udah murojaah 1 juz, sudah selesai. Baru kita lihat mushaf. Kita cocokkan yang tadi ragu, kita buka satu-satu. Oh, ternyata yang tadi ragu itu jawabannya ini. Oh, ternyata yang kita nggak tahu tuh ini, ternyata ayatnya. Dan kita ingat-ingat kembali. Kita coba baca-baca lagi ayat yang ragu tadi. Jadi lihat mushafnya itu bukan saat salah terus lihat, tapi murojaah sampai selesai murojaahnya minimal setengah juz. Idealnya 1 juz, setelah 1 juz baru lihat mushaf. Nah, itu yang saya coba terapkan. Jadi kalau murojaah saja sampai 1 juz. Nanti di akhir juz biasa saya buka Quran untuk menyisir kembali yang tadi saya ragu. Ya, ternyata perubahannya sangat luar biasa. Murojaah tanpa mushaf itu menjadikan hafalan kita mandiri, menjadikan hafalan kita kokoh, nggak tergantung dengan mushaf. Yang paling hebat adalah kalau kita terbiasa murojaah tanpa mushaf, kita menjadi ringan membaca Al-Quran dimanapun, dalam kondisi apapun. Mau sambil jalan, mau sambil naik motor, mau sambil di tempat umum, bisa tanpa mushaf. Karena kita udah biasa nggak pakai mushaf. Selama ini kita tuh punya ekspektasi mushaf yang dekat dengan diri kita. Jadi kalau murojaah itu ekspektasinya ya, kalau lihat, kalau salah tinggal lihat, salah tinggal lihat. Akhirnya begitu kita berada di tempat umum, berada di tempat yang kita susah membuka mushaf, kita males murojaah. Kenapa? Karena biasanya murojaah harus dituntun sama mushaf. Ya, kayak anak lah, kalau dipegangin terus kan nggak mandiri, dia manja. Ya hafalan juga kalau disupport terus sama mushaf itu jadi manja. Jadi lepaskan mushaf. Ya, lepaskan mushaf. Coba kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Ya, nggak pernah lihat mushaf, nggak bisa baca. Ya, beberapa para sahabat itu penulis wahyu, tapi mereka tidak murojaah dari tulisannya. Enggak. Dari apa? Dari talaki, dengarkan Nabi Muhammad. Kalau mereka terlupa apa? Ini saya lupa sampaikan. Kalau terlupa tuh yang paling bagus nanya ke teman. Ya, sebelum lihat mushaf, mushaf itu pilihan terakhir. Ya, para sahabat seperti itu. Ya, saya punya guru namanya Ustaz Rahmatullah Nur Hidayat. Ya, beliau tuh nggak bisa lihat. Guru yang membimbing saya sampai selesai 30 juz. Luar biasa. Saya pernah bertanya, Ustaz, kenapa hafalan antum keren, bagus banget ya, keren gitu. Bisa dibaca lagi naik motor, baca Quran, lagi nyuci piring, baca Quran. Karena saya tahu kehidupan beliau. Terus sholat bacaannya panjang. Gitu. Berarti kan hafalannya bagus banget. Dia cuma bilang, ya karena saya nggak pernah lihat mushaf.
Sejak saya menghafalnya, dari kecil dia menghafal. Sampai hari ini sudah puluhan tahun saya nggak pernah lihat mushaf. Dan itu menjadikan hafalan saya mandiri, kokoh. Sebaliknya, orang yang murojaah selalu memegang mushaf, itu hafalannya lemah. Ya, manja hafalannya. Kalau nggak percaya, dicoba. Coba dulu aja. Ya, nanti terasa perubahannya. Ya, nanti terasa perubahannya. Karenanya, dari konsep murojaah jauh dari mushaf itu, cara terbaiknya adalah murojaah dalam tahajud. Ya, ayatnya tadi, kumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Itu tahajud. Kenapa? Karena saat tahajud itu kita nggak punya kesempatan lihat mushaf ya, walaupun boleh sebenarnya. Sholat sunnah, lihat mushaf. Tapi jangan. Taruh aja mushafnya jauh, biar kita nggak bisa lihat mushaf. Ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasa saat kita murojaah biasa itu lancar. Tapi pas di bawah sholat, kok jadi nggak lancar ya? Kenapa? Karena beda perasaan mental kita tuh, mentalitas kita tuh beda. Saat kita murojaah sendiri dalam posisi duduk misalnya dengan mushaf, itu kita punya ekspektasi yang menenangkan bahwa kalau kita salah nggak masalah karena ada mushaf. Tapi begitu kita sholat, kita jadi tegang, gugup. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu nggak boleh salah. Kalau salah kita nggak bisa lihat mushaf. Kalau salah berhenti kita. Maka jadi apa? Maka jadi apa? Tegang biasanya. Dan hafalan yang kayaknya kemarin lancar, jadi nggak lancar. Sebenarnya kualitas hafalan kita sebenarnya itu adalah hafalan yang bisa kita baca tanpa mushaf. Jadi kalau kita tahajud terus hafalan macet, nah itulah hafalan asli kita. Tapi kalau kita ngaku lancar pas murojaah biasa, di depan kita ada mushaf, sebenarnya itu hafalan kita sebagiannya benar-benar kita ingat, sebagiannya masih ada di mushaf. Nah itu. Ya. Maka mulai sekarang kita lepaskan ketergantungan kita dengan mushaf, coba murojaah tanpa mushaf. Ini kan jarang nih dapat tips yang kayak gini. Ya, ternyata ini sudah terbukti dari zaman-zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat, para tabiin. Baca aja kisah-kisahnya. Ya. Apa zaman dulu kan susah nyari Quran. Ya mereka merujuk dari apa? Dari ingatannya. Gitu. Nanya, nggak bergantung hafalannya. Ini panjang sekali kalau kita bahas yang ketiga. Yang ketiga, ini nggak boleh hilang. Yang ketiga itu totalitas hati dan pikiran. Totalitas hati dan pikiran. Maksudnya apa? Maksudnya pikiran dan hati itu sadar. Kalau pikiran itu sadar, hati itu mungkin merasakannya. Pikiran itu memahami, hati kita tadabur gitu. Ya, totalitas. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena banyak orang yang murojaah itu hanya sekedar di lisan, tapi pikirannya ngeblank. Ya, kalau saya suka bilang ke santri, murojaah itu harus pakai otak. Coba otaknya dipakai. Ya. Jadi bukan cuma lisan kita nih baca Quran, tapi otak tuh baca juga, mikir. Kalau nggak bisa memahami karena belum paham misalnya, ya minimal ikut baca. Jadi pikiran kita tuh harus dikasih kerjaan. Kalau lagi baca Quran, maka kasih kerjaan dia. Kalau nggak memahami, tadabbur ya baca juga. Kalau pikiran nggak dikasih kerjaan, maka pikiran pasti akan mencari kerjaan yang lain. Maka yang terjadi kadang-kadang kita merojaah lisan kita, pikiran kita mikirin hutang, mikirin yang lain, mikirin sekolah, mikirin tugas. Kenapa? Karena nggak dikasih pekerjaan. Dia nyari kerjaan lain. Murojaah yang tidak totalitas seperti itu, hanya sekedar bibir saja, lisan saja, pasti tidak akan kuat. Tidak akan menjadikan hafalan bagus. Maka saat kita murojaah, itu harus fokus totalitas hati dan pikiran. Apalagi kalau mau murojaah tanpa mushaf, itu harus benar-benar fokus. Kalau lagi murojaah, jangan pikirkan yang lain, fokus sama Al-Qur'annya. Lupakan dulu tugas-tugas yang lain. Inilah masalah yang lain. Fokus sama Quran. Kenapa ya kita tuh kalau giliran baca Quran banyak banget pikiran. Ya, kapan kita mau fokus ya sama Al-Qur'an? Sampai Allah tuh nanya loh, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masanya bagi orang-orang mukmin itu untuk secara khusyuk saat dia berzikir sama Allah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang mukmin itu hatinya khusyuk pas baca Quran itu. Kenapa kita kalau baca Quran tuh pikirannya kemana-mana? Masih aja dunia yang kita pikirin. Maka fokus. Ini penting. Kenapa? Karena sesuatu yang melibatkan hati dan pikiran pasti akan berkesan dan abadi.
Dan buktinya gini nih, analoginya ya. Kalau saya tanya teman-teman di sini, 2 hari yang lalu lah, pakai celana warna apa? Atau baju warna apa? Ya, jawabnya dalam hati aja. Insya Allah rata-rata lupa. Pikiran 2 hari yang lalu, pakai apa ya? Saya aja lupa tuh 2 hari yang lalu. Hari apa sih? Hari Sabtu, Jumat, Kamis. Saya lupa tuh Kamis pakai baju apa. Ya, bisa-bisanya lupa baru 2 hari. Sekarang kalau saya tanya lagi, mungkin teman-teman yang udah nikah di sini saya tanya. Dulu waktu pernikahan, pakai baju warna apa? Ya pasti ingat. Kalau saya ingat banget, saya pakai baju 2 kali warna merah. Waktu akadnya warna putih, ke jubah warna putih, ya pecinya juga warna putih. Padahal pernikahan saya itu 4 tahun yang lalu. Saya masih ingat secara detail apa yang saya pakai. Bahkan hari ini saya masih ingat urutan momen apa momen pernikahan itu. Saya masih ingat banget dari jam 2 malam saya berangkat, dari jam 5 sore saya berangkat dari Bogor sampai di Sukabumi karena saya nikah di Sukabumi. Jam 2 malam saya sampai di Sukabumi. Udah jam 3 sampai seterusnya. Masih ingat tuh di kepala saya. Saya masih ingat pernikahan pakai baju apa. Padahal sudah 4 tahun yang lalu. Sedangkan baju yang saya pakai 2 hari yang lalu saya lupa. Padahal lebih lama yang mana? Yang 4 tahun kan? Nah, udah dapat belum? Kenapa yang lama itu kita ingat, sedangkan yang baru kemarin kita lupa? Karena saat pernikahan, saya melibatkan hati dan pikiran saya. Saya fokus di sana, saya menikmati di sana. Ya, jadi pikiran saya itu hadir semua, saking bahagianya saya. Wah, itu saya menikmati momen itu. Dan semua yang melibatkan hati dan pikiran itu berkesan. Ingat pasti kita. Tapi 2 hari yang lalu saya nggak punya momen spesial apa-apa. Maka saya lupa. Kalau teman-teman di sini saya tanya, waktu wisuda dulu pakai baju warna apa, kan masih ingat. Ya. Kenapa? Karena itu berkesan. Berkesan itu karena kita menghadirkan hati dan pikirannya berkesan. Ya, jadi sesuatu yang berkesan itu akan abadi ingatannya. Kita pas baca Quran, atau kita pas ngafal Quran, atau kita pas murojaah. Kenapa murojaah terus tapi lupa terus? Kenapa selalu murojaah tapi nggak bagus-bagus hafalannya? Mungkin kita murojaah tapi hati kita nggak pernah hadir di situ. Jadi nggak berkesan. Itu seperti momen-momen biasa saja. Habis murojaah lupa lagi. Lupa lagi. Udah aja kayak kita setiap hari makan. Kayak kita setiap hari pakai baju. Kayak kita setiap hari sikat gigi. Kayak kita setiap hari ke sekolah. Nggak spesial. Padahal harusnya momen bersama Al-Quran itu hadirkan pikiran, hadirkan hati, khusyuk di situ kita nikmati. Saat saat proses bersama Al-Quran itu kita nikmati, maka saat itu semuanya jadi ingat dan berkesan. Ya, pasti berkesan. Ya, maka ya kalau murojaah itu fokus, fokus. Jangan sambil-sambilan. Saya paling nggak suka lihat orang murojaah sambil main HP. Ya, atau sambil apa ya, sambil apa-apalah. Ya, kalau dia bisa fokus nggak masalah. Kayak misalnya saya tadi bilang kan, murojaah sambil naik motor. Ya, silakan aja. Yang penting fokus. Ya, penting fokus. Bisa kok fokus kayak gitu. Yang penting jangan sambil main HP karena itu pikirannya jadi dua. Ya, karena main HP itu banyak godaan ya. Gitu. Jadi fokus. Jauhkan semua hal-hal yang akan mengganggu. Orang mushaf aja kita jauhin loh. Waktu murojaah kan konsep di atas itu mushafnya dijauhin. Ini mushaf dijauhin malah kita main HP. Mending pakai mushaf kalau gitu. Biar nggak main HP. Mushaf saja kita jauhin. Maka yang nilainya dunia tuh, wah itu nggak usah dijauhin lagi, dibuang aja. Murojaah tuh HP-nya dibuang di Ceylon. Ya, jangan nguji keimanan. Kenapa pakai HP? Saya pengen uji keimanan. Berapa jam saya sanggup? Nggak sanggup lah, pokoknya nggak sanggup. Udah terbukti juga sejauh ini. Paling 5 menit juga udah lihat HP lagi. Kalau nggak sanggup mah nggak usah berlagak menguji keimanan. Nah, gitu. Ya, keempat, lanjutin. Ini prinsip ya, kita belajar prinsip saja hari ini. Prinsip selanjutnya yang nggak boleh ditinggalkan adalah dalam murojaah itu lakukan murojaah ikatan. Lakukan murojaah ikatan. Saya jelaskan murojaah ikatan itu apa. Jadi ini untuk berlaku untuk hafalan baru. Jadi konsepnya gini. Kalau kita murojaah, kalau kita menghafal Al-Quran, ya, mulai dari juz. Misal saya menghafal juz 30. Dapat 1 halaman.
sudah kita setorkan dengan lancar. Maka sejak saat itu kalau sudah lancar, yang terbaik adalah kita murojaah tanpa mushaf lagi. Kan udah hafal. Kemudian esok harinya kita menghafal halaman 2. Maka di hari kedua itu selain kita ziyadah di halaman kedua, harus kita tetap murojaah dari awal lagi. 1 sama 2. Maka di hari ketiga murojaah ikatannya adalah 1, 2, 3. Hari ke 2, 3, 4. Hari kelima maka murojaah ikatan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kapan? Sampai 1 juz. Rata-rata kan 20 halaman. Sampai hari ke-20 kita masih murojaah dengan rutin. Maka hari ke-20 itu 1 sampai 20 kita murojaah. Kebayang nggak? Ya, jadi saat menghafal itu nggak langsung kita tinggal. Minimal 1 juz kita ulang terus. Maka begitu sampai di halaman ke-20 atau 1 juz, kita bisa setorkan langsung. Itu namanya murojaah ikatan. Ya. Jadi minimal hafalan baru itu harus selalu diulang sampai juz itu sempurna. Nanti pindah ke juz 29. Ya. Halaman 1. Maka hari pertama di juz 29 kita murojaah. Halaman 1-nya. Hari kedua 2 halaman. Hari ketiga 3 halaman murojaah ikatannya. Hari keempat 4 halaman murojaah ikatannya dari 1 sampai 4. Hari kelima 1 sampai 5. Gitu terus sampai 1 juz 29 selesai. Sempurna. Kita bisa setorkan insya Allah. Jadi hafalan baru itu nggak boleh dilepas sampai dia sempurna 1 juz. Maka minimal setiap hari kita punya target murojaah ikatan itu juz yang sedang kita hafal dari awal sampai halaman terakhirnya. Ya, itu belum ditambah dengan target murojaah juz lain yang sudah ada. Misalnya udah nyampe juz 28 nih. Berarti kan juz 29 sampai 30 yang tadi sudah dihafal juga punya giliran untuk dimurojaah. Ya, tapi juz yang sedang kita hafal, misal sedang juz 28, maka itu harus dimurojaah selalu dari awal. Dari halaman 1. Misal lagi di halaman 5, berarti sampai 5. Kalau di halaman ke-10, 1 sampai 10. Halaman ke-15, 1 sampai 15. Maka setiap hari minimal kita punya target murojaah ikatan itu juz yang sedang dihafal. Itu setiap hari minimal. Plus nanti jatah murojaah di juz-juz sebelumnya. Yang itu diputar sesuai gilirannya. Yang standarnya 1/5 dari hafalan. Kalau hafalan sudah 5 juz, maka tambahan murojaahnya adalah 1 juz per hari. Plus murojaah ikatan yang tadi. Itu saya sebut murojaah ikatan lah biar gampang. Nah, jadi pas kita murojaah, nggak langsung ditinggal, nanti hilang. Kenapa? Karena hafalan baru itu jangan pernah ditinggal sampai dia masuk dalam zona aman. Ya, zona amannya tuh beda-beda setiap orang. Ada yang diulang 10 kali, 20 kali. Ya, beda-beda. Maka minimal ada murojaah ikatan itu. Biar hafalan masuk di zona aman, baru boleh kita tinggalkan sementara waktu. Karena kita punya target murojaah juz yang lain. Jadi tinggalnya sementara waktu, bukan selamanya. Itu yang keempat. Yang kelima, karena 7 nih, saya janjian 7, jadi harus selesai. Yang kelima adalah murojaah tertarget sesuai jumlah hafalan. Targetnya itu disesuaikan dengan jumlah hafalan. Kayak seorang lagi yang tadi di keempat itu, berarti murojaah sehari kan minimal kita punya target murojaah ikatan, yaitu juz yang sedang dihafal, harus diulang selalu dari awal, dari 1 lagi. Itu setiap hari. Plus apa lagi? Plus murojaah hafalan atau juz-juz sebelumnya. Yang standarnya adalah jumlah hafalan itu dibagi 5. Nah, sebagai contoh, saya sudah ngapal juz 30 selesai, 29 selesai, 30 selesai. Salah. Kok balik sih? 30 selesai, 29 selesai, 28 selesai, 27 selesai, 26 selesai. Sekarang saya 25. Ya, ceritanya saya ngafalnya mundur. Sekarang saya sedang ngafal juz 25 yang apa nih? Yang halaman ke-7. Maka minimal di hari itu target murojaah saya adalah juz 25 karena ini sedang dihafal dari 1 sampai halaman ke-7 plus dari 5 juz yang tadi udah ada itu dibagi 5 plus 1 juz. Nah gitu. 1 juznya juz yang mana? Ya kan muter nanti. Mungkin hari ini juz 30, besoknya 29. Misal hari ini juz 30. Berarti murojaah saya tadi hari ini adalah 7 halaman di juz 25 karena sedang dihafalkan plus juz 30. Di hari berikutnya saya ngafal 1 halaman lagi di halaman ke-8. Maka hari berikutnya target murojaah saya adalah murojaah ikatan, yaitu juz 25 karena sedang dihafalkan dari 1 lagi, 1 sampai 8. Plus
Berarti sekarang jangan juz 30 lagi, kan kemarin udah juz 29. Besoknya juz 28 plus murojaah ikatan. Besoknya juz 27 plus murojaah ikatan. Besoknya juz 26 gitu. Ya. Jadi target minimal harian tuh kayak gitu. 1, murojaah ikatan yaitu juz yang sedang dihafal, diulang selalu dari awal. 2 adalah murojaah yang kita bagi 5 dari semua hafalan. Kalau nanti hafalan sudah 10 ya 2 juz per hari. Ya. Kalau hafalan sudah 20 ya harusnya, kalau hafalan 20 kan dibagi 5 itu harusnya 4. Tapi bolehlah 3 kalau terlalu berat. Ya 3 juz insya Allah sudah cukup. Nah, ini saya kasih keringanan lah. Kalau dulu konsep saya banget mah sehari minimal 5 juz. Dari hafalan saya 20 tuh mau urajaan sehari 5 juz. Cuma ternyata saya lihat santri di sini juga banyak yang ngos-ngosan ya. Oh, ternyata nggak semua orang bisa. Tapi minimal 3 juz lah. Ya, minimal 3 juz. Nah, itu semoga ngerti ya. Skemanya kayak gitu. Skemanya kayak gitu. Jadi murojaah itu harus punya target. Jangan cuma murojaah kalau lagi ngerasa nggak lancar. Ah, hari ini nggak lancar juz 9. Kayaknya murojaah gitu. Enggak, jadi hafalan itu mau lancar nggak lancar dalam pikiran kita, ya harus dimurojaah sesuai jadwal. Karena nanti pada puncaknya penghafal Quran itu menjadikan murojaah itu bukan sarana melancarkan hafalan, tapi sarana apa namanya, wirid dia sama Allah, zikir dia sama Allah. Jadi kalau orang udah penghafal Quran itu, dia baca Quran bukan lagi buat ngelancarin hafalan, bukan. Udah lewat itu mah. Tapi buat zikir dia. Ya memang jatah zikir dia sehari 5 juz misalnya. Ya kalau masih levelnya murojaah cuma buat ngelancarin hafalan itu masih bawah banget lah levelnya. Harus sampai murojaah itu jadi sarana kita berzikir atau wirid lah. Wiridannya penghafal Quran ya Al-Quran. Gitu. Wiridan yang paling baik bagi penghafal Quran ya Al-Quran itu. Ya bagi siapapun sebenarnya. Nah itu jadi skemanya kayak gitu. Yang keenam. Yang keenam. Semua ini kan kita belajar prinsip saja ya. Teknisnya cuma kayak tadi aja. Eh, semua prinsip tadi ya, semua prinsip tadi itu harus dilakukan apa? Harus apa ya? Pengen ngomong apa tadi? Lupa. Insyaallah. Semua prinsip tadi itu tidak akan mungkin berhasil kalau nomor 6 ini tidak dilaksanakan. Yaitu apa? Komitmen. Bahasa kita istiqomah. Ya. Bahasa Indonesia komitmen. Bahasa Sundanya istiqomah. Istiqomah. Wah ini ini benar-benar apa? Istiqomah tuh senjata apanya ya? Kunci utamanya, kunci utamanya. Jadi istiqomah. Coba sekarang kita mau punya metode apapun, cara apapun, prinsip apapun, kunci apapun dalam murojaah. Wah, hari ini kita praktekin semuanya. 7 poin. Besok kita malas lagi murojaah. Nggak mungkin jalan. Ya, karena memang kunci besarnya itu isi koma. Itu nggak bisa ditawar lagi. Itu sudah itu sudah kunci utamanya itu isi koma. Ya, nggak bisa ditawar lagi. Kebanyakan kegagalan kita dalam proses melancarkan hafalan atau menghafal Quran itu bukan di metodenya, tapi di istiqomahnya. Ya, ada orang dengan metode yang biasa saja di istiqomah selesai. Ya, ada orang yang dengan metode yang terbaik lah kata dia. Tapi murojaah angin-anginan. Nggak akan selesai. Jadi istiqomah itu nggak bisa ditawar. Maka istiqomah itu harus mau maksa. Ya harus mau berkorban. Jangan ngikutin hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu nasihat Allah kepada Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ngikutin hawa nafsu. Dia akan menyesatkan kita. Kalau dalam surah Al-Jathiyah tuh lebih ngeri lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan? Oh, ada tuh orang jadiin hawa nafsunya Tuhan. Kalau kita sudah diperbudak sama hawa nafsu, maka gagal pasti. Karena kita jadi budak di situ. Hawa nafsu itu kalau kita turutin, dia bukan ingin jadi raja, tapi dia ingin jadi Tuhan.
Banyak orang yang menuhankan hawa nafsu. Ya. Jadi harus mau berkorban, benar-benar paksa, komitmen istiqomah, istiqomah, harus istiqomah. Gak akan pernah berbohong hasil itu. Kalau seseorang istiqomah itu pasti dapat. Ya. Kan kadang-kadang orang bilang, saya gagal menghafal Al-Quran. Ya. Sebenarnya kamu bukan gagal, kamu hanya berhenti saja. Karena kalau kamu tidak berhenti, kamu nggak pernah gagal. Kalau kita nggak pernah berhenti, kita nggak pernah gagal. Kalau kita mati dalam proses hafalan, misalnya hafalan ke-15, terus kita mati, dicabut nyawanya. Apakah Allah mengajarkan? Enggak. Jadi istiqomah itu sudah. Kan. Jadi istiqomah itu sudah menjadikan kita berhasil sejak hari pertama. Kalau kita istiqomah. Ya, jadi kalau orang istiqomah tuh bukan lagi hasil yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Saat dia wafat misalnya, hasilnya baru 5, tapi dia istiqomah. Sampai 5 itu dia nggak pernah putus. Kalau dia sudah dihitung berhasil. Jadi istiqomah. Yang keenam. Itu jadi semua tadi jurus tadi itu kuncinya adalah istiqomah. Dan yang ketujuh ini, ya, yang ketujuh ini barulah, ya, yang ketujuh ini barulah apa? Poin utamanya juga. Semuanya utama juga tadi ya. Yang ketujuh ini adalah tawakal. Tawakal. Ini nggak boleh hilang ya. Tawakal. Saat saya sudah murojaah terus, ya, udah berjuang sungguh-sungguh, udah ikhtiar, udah maksimal, oh, udah perjuangannya luar biasa, udah mati-matian, nggak lancar-lancar, gitu ya. Maka saya jawab, mungkin kamu sudah, terlalu menuhankan ikhtiar sampai lupa tawakal, sampai lupa bahwa yang menjaga Al-Quran itu Allah, bukan kita. Jadi kadang ada orang yang ditegur sama Allah, murojaahnya sudah mati-matian tapi nggak lancar-lancar. Tapi Allah bikin nggak lancar. Kenapa? Supaya dia ngerti hafalan itu atas dasar karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau kita pikir hari ini siapa yang membuat seseorang itu bisa hafal Quran? Kenapa ada orang yang cacat otak tapi hafal Quran? Kenapa ada orang yang autis tapi hafal Quran? Kenapa ada orang yang tunanetra tidak bisa melihat tapi hafal Al-Quran? Kenapa mereka bisa? Karena mereka tidak pernah menyandarkannya pada diri sendiri. Ya kan? Ya, kalau orang yang autis itu menyandarkan pada diri sendiri atau orang yang cacat otak, ada orang cacat otak hafal Quran. Gimana dia menyandarkan pada kemampuan dirinya sedangkan otaknya cacat kan? Ya. Enggak, karena orang yang seperti itu yakin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang menjaga Al-Quran itu Allah. Kalau Allah berkehendak seseorang itu dijadikan salah satu penjaganya, maka mudah. Ya, maka mudah. Maka tawakal itu luar biasa. Silakan berjuang, tapi jangan lupa perjuangan kita itu bukan Tuhannya. Ya, jangan pernah menuhankan ikhtiar kita. Kita ikhtiar itu tetap full tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu hanyalah jalan untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh akan kami kasih jalan. Jadi ikhtiar itu cuma buka jalan aja. Tapi yang ngasih jalan ya Allah. Ya. Karena ada orang yang mati-matian ikhtiar nggak lancar-lancar. Kenapa? Karena dia kehilangan Allah. Jadi tawakal. Tawakal itu menyandarkan urusan hanya kepada Allah. Ya Allah, saya murojaah. Tapi Allah kutitipkan ini perjuangan ini kepadamu gitu loh. Jadi tawakal. Makanya Nabi pun ditegur sama Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat ucapkan Al-Qur'an itu hanya karena engkau ingin cepat menguasainya. Ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang mengumpulkan Al-Qur'an itu. Ya. Kami yang menjelaskan Al-Quran itu. Jadi seolah-olah bilang, udah ngapain kamu? Ini bukan ke Nabi ya. Maksudnya seolah-olah ayat itu ngomong ke kita. Udah ngapain kamu cepat-cepat berusaha mati-matian mengandalkan kemampuan otakmu. Tapi kamu lupa sama Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Padahal Al-Quran itu kami yang ngumpulin. Ya.
Kalau dalam surah Al-Isra juga ngeri. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Nah, ini keren nih ayatnya. Seandainya kami mau, kami berkehendak, maka pastilah kami lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Dan pada saat itu, siapa yang bisa menolongmu? Pada saat itu nggak ada yang bisa menolongmu. Kata Allah, kalau kami mau, kami hilangkan itu semua yang sudah kami wahyukan kepadamu. Al-Quran maksudnya. Jadi ayat itu seperti ngomong sama kita, kalau aku mau, ya, kalau Allah mau itu semua hafalan yang kita hafal hari ini hilang, sekejap hilang. Dan saat itu terjadi, siapa yang bisa nolong? Nggak bisa. Dan ayat itu dilanjutkan, illa rahmatan min rabbik. Ya, kecuali itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Al-Qur'an. Inna fadlahu alaika kabiro, itu ya. Sesungguhnya karunia Allah itu besar sekali kepadamu. Ya, nanti dicek aja surah Al-Isra. Yang depannya wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Jadi tawakal. Karena kalau Allah mau hilang hafalan tuh hari ini hilang. Ya, maka sandarkan kita kita persembahkan perjuangan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin teman-teman karena sudah terlalu malam, hanya 7 poin itu. Ini terakhir saya pengen ngasih info teman-teman. Saya yakin masih butuh banyak tambahan. Kalau saya ini sekedar sharing, tapi nanti ada kajian yang lebih penting banget. Saya harapkan teman-teman ikut di sini nih. Ini kajian di layar nih. Silakan dilihat. Ya ini kajian. Silakan daftar. Kenapa? Karena ini besok. Ya, jadi besok malam mungkin ini masa-masa terakhir pendaftaran. Ya, di mana daftarnya? Kelihatan nggak di situ tuh? Harus lihatnya. Di bawah tuh ada nomornya. Kalau bisa ketutupan. Udah kelihatan ya ada ini kajian ini. Mungkin nanti di grup di share juga sama panitia ya. Kajian Khodimul Quran juga besok besok banget. Ya ini akan bahas tentang keren banget manajemen salah satu guru. Salva, 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 Salva. Mana? Aisyah. Nih. Keren leh. Kalau kau dengar tadi keren sekali. Tes. Tadi keluar ya karena sinyal. Saya ulang nih ada kajian besok ya. Teman-teman mohon daftar kalau bisa ya. Ini ada infaknya. Ya, sekali lagi ada infaknya. Mohon daftar kalau yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin langsung daftar dan langsung infak karena sekarang dan besok nih hari terakhir pendaftaran. Ya karena kajiannya malam Senin, berarti malam besok. Ini kajian eksklusif ya disampaikan oleh expertnya langsung. Ya beliau ini salah satu guru kami, luar biasa ilmunya. Ya daftarnya di mana nih ada nomornya nih? 082125041172 WhatsApp. Ini dihubungin aja. Ya. 082125041172. Ini kajian Qodimul Quran juga. Ya, materinya luar biasa, insya Allah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, dan besok ditunggu di Zoom-nya. Insya Allah. Mungkin ini aja yang disampaikan malam ini. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab. Silahkan ke moderator. نعم الحمد لله رب العالمين. Syukran jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fi kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya. Insyaallah ilmu yang sangat menginspirasi kami para pembaca Al-Quran ya untuk menjadi tantangan juga untuk kami bersama. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu
Oh, Afwan. ini hujurikum. Nah, mohon untuk menjaga mic-nya ya, saudara-saudara. Oke, sekarang mungkin untuk yang izin yang mau bertanya, silakan boleh di chat ataupun mau berinteraksi langsung dengan ustadznya dengan angkat tangan ya, raise hand. Silakan, kita akan ambil dulu yang sudah raise hand. Kak Demal, silakan dibuka mic-nya. Untuk yang lain mohon dijaga mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau ada yang seperti ini, misalkan saya mau memutkinkan 10 juz dulu katanya gitu. Terus yang sering lebih diulang itu yang 10 juz itu. Sedangkan yang lainnya dia hanya tilawah seperti biasa gitu. Itu seperti apa Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, Hafalannya berapa? Hafalannya berapa? kenapa Ustadz? Hafalannya berapa? Hafalannya 30 Ustadz. Tapi itu baru ziyadah baru gitu. Dan dia tuh pengen ngemutkinin dulu katanya, 10 juz dulu katanya. Sedangkan yang lainnya hanya tilawah biasa. Yang diseriusi yang 10 juz itu gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, selanjutnya. Terus ada yang ini curhat ke ke saya Ustaz. Jadi dia tuh hafalannya sama kayak orang lain Ustaz. Tapi dia tuh kayak nggak mau bersaing sama orang itu. Akhirnya dia tidak setoran gitu, nunggu dia maju terlebih dahulu, orang lain maju terlebih dahulu gitu. Itu gimana juga Ustadz, cara menasihatinya gitu. Apakah baik seperti itu atau memang harus mengalah gitu? Syukran Ustadz. Ya, langsung dijawab atau gimana? Nah, Ustaz bisa langsung dijawab aja. Ya. Saya izin 1 atau 2 menit memperbaiki WiFi dulu. Ya, mohon maaf ya karena ya, WiFi di rumah ini agak masalah jadi harus digoyang-goyang kalau lagi macet. Tadi yang pertama pertanyaannya, oh ya, fokus di 10 juz dulu misalnya hafal 30 juz. Itu boleh ya. Jadi memang hafalan tuh kita yang paling kenal dengan hafalan. Dan bahkan kalau hafalan sudah banyak dan semuanya dalam kondisi tidak lancar, kita nggak mungkin bisa murojaah sekaligus. Ya, nggak bisa kita memegang atau fokus pada sekaligus, harus bertahap. Gitu. Bahkan dimulai dari 1 juz dulu, kemudian 2 juz dulu, kemudian 3 juz dulu. Kalau dapat 10 juz dulu. Gitu. Kemudian nambah lagi nanti jadi 11, nambah lagi jadi 12, nambah lagi jadi 13, gitu, bertahap. Gitu. Cuma yang menjadi catatan adalah kita harus punya target. Jangan sampai kita terlena dengan strategi yang salah gitu. Kita kan mikirnya 10 juz dulu, tapi nggak punya target. Akhirnya apa? Ya udah aja 10 juz, sudah setahun masih 10 juz dulu gitu. Ya, harus punya target. Tinggal di target akan berapa bulan lagi dapat 15. Ya, ini kan masih 10 nih. Saya target saya sebulan ini dapat 5 dulu lagi ya. Udah dapat 15 kan. 15 kita jaga benar-benar. Kemudian sebulan lagi ini dapat 20. Oke, dapat sebulan itu 20. Harus ada target. Jadi yang paling penting target biar kita enggak lepas dari target gitu. Enggak terlalu jauh lah dari target. Yang kedua tadi saya kurang nyimak sebenarnya. Apa ya? Eh, jadi ada 2 orang Ustadz yang hafalannya itu sama. Nah, yang satu tuh kayak gak mau sama gitu. Jadi pengen mendahului yang lain gitu. Nah, sedangkan yang satunya lagi tuh kayak mengalah gitu. Sok dia dulu gitu, saya mah nanti gitu. Nah, itu tuh pikiran yang benar atau enggak gitu, Ustaz? Yang mana nih? Yang mengalah atau Yang keduanya, yang mengalah. yang mengalah dia dulu gitu? Biarin dia dulu gitu. Ustaz. Ya.
Ya kalau sejauh yang saya pahami ya mengalah dalam kebaikan itu makruh ya. Karena al khairat kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba kebaikan. Jadi ada kebaikan itu jangan malah mendahulukan orang. Jadi mendahulukan orang dalam kebaikan itu makruh. Ya, jadi misalnya nih kita rebutan soft depan, terus kita bilang, oh bapak aja dulu. Nah, justru itu makruh. Karena harusnya kita lomba-lomba, bukan nyuruh-nyuruh orang duluan kalau untuk kebaikan, gitu ya. Kalau untuk menghafal Quran, kita ngalah. Wah kalau saya mah jangan ngalah lah. Ya kalau untuk masa kebaikan kita harus menang. Gitu. Ya tapi ya nggak dosa juga. Cuma lebih baik untuk masalah kebaikan itu berlomba-lomba, bukan mengalah-ngalah. Gitu. Mengalah itu untuk hal-hal yang mubah. Kalau maksiat apalagi itu ya. Hal-hal yang mubah, main bola gitu kan. Gantian dah dia dulu aja saya cadangan. Nah, itu mah nggak apa. Tapi kalau masalah sholat, gitu, biar aja dia yang rajin. Janganlah. Ya. Kalau masalah soft itu, masalah sholat, masalah kebaikan itu kita harus lomba-lomba. Ya. Mendahulukan teman nikah, nah, itu juga perlu tuh. Kalau bisa kita yang duluan karena nikah itu sunnah, nah, itu ya lomba-lomba. Nah itu mungkin itu ya jawaban dari saya. Baik. Syukran Eh, Ustaz. ini ada Ustadz Mujib nih. Saya pengen Ustadz Mujib nih, Insya Allah salah satu guru saya nih. Wah ini Ustadz Mujib. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz ilmunya. Ini ada salah satu santri mau nanya Ustaz. Jazakumullah khairan. Oh, Masya Allah. Apa? Mangga silakan. Ayo cepet sih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang bagaimana ketika kita murojaah terus ada macet-macet gitu Ustaz. Terus sosok setan tuh bilang gitu kan, ngapain murojaah gitu Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau ketika apa yang itu nggak lancar-lancar Ustaz. Dan terus juga bagaimana menghadapi juz-juz yang kurang lancar merobetnya Ustaz. Kurang lancar apanya? Merobetnya. Apa Oh kita iya, apa? iya, iya. Oke. Yang pertama kan pertanyaannya bagaimana kalau murojaah tapi nggak lancar-lancar gitu kan? Padahal kita lagi bahas nih kan 7 poin itu. Mungkin itu caranya ya itu aja. Coba aja terapin murojaah itu dengan 7 prinsip tadi gitu ya. Tapi sungguh-sungguh semuanya. Ya harus sungguh-sungguh dilaksanakan dari murojaah tanpa mushaf, murojaah dengan tartil bacaan yang benar baik, perlahan gitu kan. Fokus pikiran kita, hati kita, pikiran. Terus komitmen dengan target. Kemudian robotnya, murojaah ikatan tadi itu benar-benar kita lakukan. Ya insya Allah itu harusnya itu murojaahnya hafalannya jadi lancar. Ya. Kalau mau ditambahkan lagi ya berarti tinggalkan maksiat gitu ya. Karena itu yang bisa menghambat juga. Kalau misalnya ada guru yang bilang, ah kamu pengen murojaah terus nggak lancar-lancar, yang nggak usah di apa, nggak usah dimasukin perasaan lah ya. Ya nggak usah baper lah intinya gitu. Ya namanya guru tuh ngomong kayak gitu sebenarnya nasihat juga. Ya guru itu menyampaikan seperti itu nasihat. Makanya pantang bagi seorang santri itu baper sama gurunya. Ya, saya punya guru saya itu galak banget, tapi yang nggak usah baper. Namanya juga guru, gitu ya. Guru marahin kita, itu juga bagian dari pendidikan dia. Kadang-kadang guru tuh seolah menjatuhkan kita ya. Namanya ucapan guru gitu. Kita nggak tahu kan, mungkin itu cara dia mendidik kita biar tangguh gitu. Ya, kalau kita gampang dijatuhkan sama guru aja sudah down, gimana hidup di luar nanti, gitu kan? Jadi nggak apa-apa itu perkara yang kayak gitu nggak usah terlalu kita pikirkan, fokus saja. Terus yang kedua tadi tentang robot ya, tentang robot itu hafalan ikatan ya. Tadi saya nggak sebut istilah itu, tapi berarti sudah tahu ya. Robot itu biasanya sebab sebab hafalan ikatan itu tidak lancar. Ya, murojaah ikatan itu yang juz yang sedang kita hafal itu nggak lancar. Satu, karena kualitas ziyadahnya nggak bagus. Ya, satu bisa jadi seperti itu. Jadi istilahnya ziyadahnya masih samar-samar, masih ngawang-ngawang, masih ngambang-ngambang, tapi sudah lulus gitu. Akhirnya pas ditinggalin besok nggak lancar, masih kayak gitu. Ya, maka saya sarankan untuk teman-teman yang ziyadah di hari itu jangan ditinggalkan hafalan. Di hari itu diulang minimal 20 kali setelah disetorkan ya, bukan sebelum disetorkan.
Kalau sebelum disetorkan kan namanya menghafal. Nah, setelah dihafalkan itu diulang lagi. Nah, itu sudah jadi murojaah. Diulang lagi 20 di hari itu sehingga masuk di hari berikutnya itu sudah lancar. Nah, itu bisa kayak gitu yang kedua. Atau yang ketiga, itu rutin ditasmikan. Ya, kalau di sini di santri saya di sini memang kita punya konsep setiap hari itu ada murojaah hafalan terakhir itu minimal 5 halaman. 5 halaman hafalan terakhir. Ya, 5 halaman hafalan terakhir. Kenapa? Karena 5 halaman terakhir ini adalah hafalan yang paling riskan, mudah hilang. Karena hafalan baru. Ya, sehingga harus diulang terus untuk menguji dan meyakinkan, memastikan bahwa hafalan itu lancar, ya dia disetorkan. Karena kalau dia belum lancar, dia macet, dia suruh ulang. Dan di hari itu dia nggak boleh ziyadah atau menambah hafalan baru sebelum murojaah 5 halaman terakhirnya itu lulus sama pembimbing. Gitu. Nah, itu bisa juga dipakai misalnya setoran ke teman secara rutin gitu ya. Setiap hari 5 halaman terakhir. Gitu. Ya mungkin itu aja. Afwan, Sat. Tapi yang pertama tuh soalnya gimana cara menghadapi was-was setan, Sat. Was-was setan yang kayak apa? Yang kayak ngapain murojaah terus kan. Akhirnya nggak lancar-lancar juga. Padahal udah berusaha dan ya tawakal juga, Sat. Ya. Nah, ini mindset ya. Mindset. Dulu saya punya punya pola pikir yang seperti itu sempat karena saya kan hafal udah lama dari umur 18 lah. 5 tahun pertama hafalan saya itu saya rasa kayak biasa aja. Perasaan murojaahnya eh, lebih hebat lah dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi ya kualitasnya saya rasa biasa saja. Saya pikir sama saja ya ternyata murojaah nggak murojaah gitu ya. Nah itu saya pertama mikir kayak gitu. Padahal itu hanyalah was-was setan. Kalau boleh kita jujur dan kalau boleh kita objektif ya. Sekarang bandingkan hari ini kita bisa murojaah atau bisa menghafal Quran atau bisa baca hafalan kita. Kita bandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Sebenarnya banyak banget perubahannya. Ya, jadi bohong kalau kita bilang sama saja. Pasti ada perubahannya. Ya, kalau kita jujur sama diri sendiri kayak saya, kalau saya merasa sama saja, padahal jauh banget. Dulu saya nggak bisa baca Quran. Ya. Dulu juga saya murojaah masih belepotan. Gitu. Hafalan masih banyak salah. Kalau sekarang, ya alhamdulillah sudah banyak peningkatan. Jadi kadang-kadang kayak gitu was-was setan tuh bikin kita seolah-olah merasa tidak dapat hasilnya, padahal sudah banyak hasilnya. Ya, jadi lebih ke bersyukur aja, ya bersyukur saja. Mendapati bahwa kita hari ini tuh masih sungguh-sungguh pengen serius menghafal, pengen terus murojaah itu sudah prestasi yang sangat bagus, ya. Dan nanti bonusnya adalah lancar. Bonus lancar itu cuma bonus. Makanya kebanyakan kita itu fokus sama bonusnya. Jadi kayak seolah mana ya bonusnya. Ya, padahal itu cuma bonus. Bonus itu ya terserah orang mau ngasih atau enggak kan itu. Kalau hafalan berarti bonus itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala mau ngasih atau enggak. Tugas kita itu bukan lancar, bukan. Tugas manusia itu bukan lancar. Tapi tugas manusia itu ya berjuang, ya. Kalau kita mikirin lancar, nah itu ya bikin kita stres. Kenapa? Karena kita memikirkan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Ya, lancar hasil itu kan wewenangnya Allah. Hasil itu wewenangnya Allah. Sedangkan murojaah itu tugasnya manusia. Nah, kebanyakan kita fokus sama tugasnya Allah, wewenangnya Allah, tapi kita lupa sama tugas kita. Tugas kita itu murojaah. Kalau kita mikirin lancar kok nggak lancar-lancar, kita jadi kesana tuh arahnya. Jadi stres lah. Ya, kita lupa ngerjain tugas kita. Malah mikirin tugasnya orang lain. Ya, kalau tugasnya orang lain aja kita sampai stres, ini kita malah mau mikirin tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang bikin kita mungkin jadi apa? Jadi stres. Gitu. Jadi itu cuma was-was setan yang kita udah tahu lah itu harus ditinggalin. Ya mungkin itu. Nah, syukran untuk pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Mungkin Ustaz dibatasi kah untuk pertanyaannya? Ya mungkin satu aja lah, satu aja nih. Satu lagi. Oke, di sini dipilih ya. Ada MHI Quranic School. Silahkan dibuka mic-nya. Nah itu sama tuh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Afwan Ustaz, di sini Ana mau bertanya. Eh, Ya, di sini kan kondisinya kita apa ya, lagi menghafal Quran dan sambil kayak menjaga gitu Ustaz. Eh, gimana cara menjaga hafalan yang sudah kita merojah kemarin? Misalnya kita itu udah lagi merojah Ustaz, tapi dengan sambil merojah itu hari-hari berikutnya itu kayak nambah merojahan yang baru. Sedangkan merojaah yang kemarin tuh ditinggal bentar. Berarti murojaah yang ditinggal bentar itu kayak langsung hilang, Ustaz. Itu gimana caranya, Ustaz? Syukran, iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. ya itu tadi sudah saya jawab ya sebenarnya. Ya, memang namanya hafalan baru dihafal itu masih prematur. Maka hafalan yang seperti itu jangan jangan ditinggal dulu. Jangankan nunggu 1 hari, 2 jam aja kadang-kadang hilang. Maka kalau kita hafal misal jam 8, cobalah sebelum zuhur kita ulang lagi. Ya, nanti pas asar ulang lagi. Pas maghrib kita ulang lagi. Jadi sehari itu bisa sampai 10 bahkan 20 kali lagi kita ulang. Ya, kita ulang. Ya kalau nggak sanggup 20 terlalu banyak gitu ya. Ulanglah minimal banget itu 10 kali lah diulang. Ya. Jadi jangan berpikir hari ini kita ngafal, besok lagi lah di murojaah. Itu pasti sudah berat dan bahkan rasanya itu seperti setengah menghafal baru. Ya berat. Padahal di hari itu kita punya tanggung jawab atau kita punya target untuk ziyadah hafalan baru. Ya. Jadi pastikan kalau kita ngafal hari ini, hafalan itu jangan ditinggal dulu sampai dia masuk dalam zona aman. Ya. Jadi karena hafalan itu punya zona amannya atau hafalan itu dia punya masa ingatnya. Kalau hafalan yang baru banget dihafal itu mungkin masa ingatnya 3 jam. Maka sebelum 3 jam diulang. Kalau kita sudah ulang, biasanya masa ingatnya bertambah. Setelah diulang kedua kali, masa ingatnya jadi 5 jam. Diulang ketiga kali, masa ingatnya jadi 5 jam misalnya, jadi 10 jam. Diulang kesekian kali, masa ingatnya jadi 2 hari. Nanti sudah diulang sampai 20 kali misalnya. Ya, misalnya dalam 20 hari diulang terus, masa ingatnya jadi 10 hari gitu. Ya, tapi 10 hari itu paling mentok lah. Karena kalau bisa paling lama 10 hari semua hafalan udah keulang gitu. Ya. Walaupun masa ingatnya kita ngerasa hafalan kita 30 hari ya jangan sampai lah sehari cuma 1 juz kalau menghafal Quran. Kalau bisa sehari 3 juz lah. Gitu. Ya, jadi ya tadi aja caranya adalah hafalan jangan ditinggalkan. Yang baru dihafal itu jangan pernah ditinggalkan sampai dia masuk dalam zona aman. Bagaimana tahunya di zona aman? Nah itu feeling kita aja. Oh feeling udah bagus nih hafalan. Maka cukup di hari itu besok lagi ngulangnya. Kalau ngerasa masih belum lancar kayaknya harus malam diulang lagi, ulang lagi gitu. Jadi pakai feeling aja. Ya. Nah mungkin itu teman-teman cukup ya sepertinya sudah terlalu malam. Ya, teman-teman yang misalnya pengen mau bertanya itu tadi aja ke nomor saya yang tadi itu. Mungkin udah ada yang nyatet, bisa langsung aja. Insya Allah kalau nggak ada halangan ya saya jawab. Kalau saya bisa, kalau nggak ya nggak saya jawab. Ya silakan ke moderator. Ustazah aja nggak ada ya kayaknya. Keluar. Nah karena keluar satu lagi deh. Ada yang dari chat nggak? Sambil nunggu beliau. Ini yang angkat tangan ada Mas Andriani. Silakan kalau masih mau bertanya. Assalamualaikum Oh Ustadz. maaf, saya kira laki-laki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Kalau misalkan kita seorang guru kan Ustadz, kita tuh kan motivasi murid-muridnya harus rajin murojaah dan lain sebagainya. Tapi karena kesibukan kita juga, misal kita sambilan kuliah atau sambilan kerja di tempat lain, sehingga murojaah kita itu kurang dan yang kita sampaikan itu tak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, baik. Ini juga jadi masalah besar nih bagi pembimbing tahfiz lah biasanya. Yang
pengen nasihatin tentang murojaah, tapi ngerasa murojaahnya masih belum bagus gitu ya. Ini jadi masalah tersendiri. Makanya saya selalu sarankan lah sama kita nih, ya, terutama kita yang sudah membimbing santri, ya, konsepnya harusnya murojaah musyrif itu harus lebih banyak daripada muridnya. Kualitas hafalan musyrif atau pembimbing itu harus lebih baik daripada muridnya. Harusnya kayak gitu konsepnya. Maka kalau santri kita suruh murojaah terus, kita paksa dia murojaah, seolah-olah nggak boleh ada alasan hafalan itu harus lancar. Harus pun itu kita terapkan pada diri kita sendiri. Ya, sama aja. Kenapa kita tidak memaklumi santri? Kenapa kita eh, tegas sama santri dan bahkan tidak memberikan dispensasi pada mereka, tapi kita malah memaklumi diri sendiri. Seolah santri harus lancar, tapi kita mah nggak apa-apa lah kan sibuk. Ya, sebenarnya itu cuma saya rasa itu cuma alasan dan apa ya, dan itu harus benar-benar kita perjuangkan, ya, karena kalau kita mau selalu beralasan dengan sibuk, ketahuilah bahwa hidup kita semakin mendekati kematian maka pasti akan semakin sibuk, ya. Kalau hari ini kita bilang sibuk karena misal karena kuliah, padahal setelah kuliah nanti beres belum tentu lebih luang, bisa jadi lebih sibuk. Kenapa? Karena dunia kerja lebih sibuk, dunia pernikahan lebih sibuk, dunia seorang ayah lebih sibuk, dunia pengusaha misalnya lebih sibuk lagi. Jadi kita semua mau apa? Mau beralasan dengan apa? Dengan kesibukan ya. Memang hidup itu akan sibuk terus. Ya, hidup itu akan sibuk terus. Ya, kalau kayak saya misalnya nih beralasan dengan sibuk, ya kapan saya mau mencari uang? Nunggu nanti pensiun, ya. Iya kalau ada pensiunnya. Atau nunggu nanti nggak ngajar. Emang kita bakal berhenti mengajar? Atau nunggu nanti nggak bekerja, apakah kita akan berhenti bekerja? Kan nggak ada kan? Bisa jadi hidup kita itu akan semakin sibuk. Maka kalau hari ini kita hanya beralasan sibuk sehingga hafalan itu terbengkalai, itu rasa-rasanya kita harus perbaiki diri kita. Ya, sesibuk apa sih sampai misal jam 2 malam nggak sempat bangun buat murojaah sebelum semua aktivitas dimulai? Sesibuk apa sampai-sampai masa sih nggak ada waktu zuhur istirahat makan? 10 menit lah sebentar murojaah. Habis asar 10 menit lagi. Habis maghrib mungkin bisa sejam. Habis isya mungkin bisa setengah jam. Kan banyak sebenarnya. Kalau kita mau serius gitu. Ya, jadi saya lebih memilih untuk diri pribadi ya. Saya tidak mau memberi dispensasi banyak pada diri pribadi. Ya, makanya saya tuh nggak suka beralasan untuk diri saya sendiri. Ya, kalau saya nggak bisa, maka saya katakan pada diri saya sendiri, saya harus berjuang, saya pasti bisa gitu. Saya nggak mau bilang sama diri saya, kamu bisa, kamu nggak apa-apa kok, kamu cuma sibuk aja. Ya nanti nanti kalau kamu udah punya waktu luang juga, kamu bisa mudah gitu ya. Nah, itu jadi was-was setan malahan. Ya, lebih baik tegas sama diri sendiri. Kalau sama diri sendiri itu jangan manja. Apa ya? Perlakukan diri kita tuh benar-benar tegas. Ya, kalau kita misalnya hari ini terbengkalai murojaah, terbengkalai hafalan, maka bilang sama kita bahwa kita harus berjuang. Kita sudah melakukan kesalahan. Jangan malah bilang, ah saya kan sibuk, gitu. Nggak apa-apa lah. Nah, itu terlalu memanjakan diri sendiri. Dan itu akan membuat kita banyak alasan. Kita bisa menciptakan ribuan alasan untuk gagal. Ya, tapi Muslim sejati, pejuang sejati itu tidak mencari alasan. Ya, dia tidak pernah mencari alasan, tapi dia mencari cara untuk berhasil. Ya mungkin itu aja lah. Ya, sudah aja Terima, nggak perlu sudah ada. terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Nggak ada? Oh, oke. Kalau nggak ada, saya yang tutup nih. Ya, teman-teman, mohon maaf. Nih, juga nih pematerinya langsung nutup. Mungkin beberapa jam sedang ada masalah di sinyal, tapi nggak apa-apa. Semoga yang saya sampaikan 7 poin itu bisa dipraktekkan. Ini terutama bagi saya pribadi, bisa bermanfaat. Dan semoga juga pada kita semua. Sifatnya hanya sharing saja. Saya tidak pernah merasa menggurui. Kalau ada yang lebih punya konsep atau ingin menyanggah konsep itu, ya silakan saja. Ya, karena saya cuma sharing dari pengalaman yang saya rasakan. Yang semoga pengalaman itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, jadi semoga semuanya bermanfaat. Ya, pesan saya kalau bisa ikut pengajian atau kajian besok ya dengan Ustadz Ahmad Rizky, insya Allah banyak sekali ilmunya yang bisa kita dapatkan ya, dan itu bisa menjadi Ustadz Afwan, ya. Kenapa? Ustadz, kalau semisal boleh saya post di feed materi ringkasan hari ini gitu Ustadz. Ya boleh, silakan aja. Ya, syukran Ustadz. Oke, kita tutup aja langsung ya. Kita tutup dan baca doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika.
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung ditutup saja ya Zoom-nya. Jazakumullah khair, Ustaz. Syukur. Ustaz.